Puji Tuhan, kita entah untuk kesekian kalinya kita terus belajar kepada firman Tuhan, ya. Saya berharap di antara kita tidak ada yang bosan, tidak ada yang cuek, tidak ada yang masa bodoh, acuh tak acuh terhadap firman Tuhan, ya. Baik saat kita mendengar maupun saat kita membaca sendiri firman Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Saya akan bacakan ayat 22 sampai 24, ya. Kisah Rasul 27 ayat 22 sampai 24. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Baik, saya baca ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Haleluya. Peristiwa terjadi pada saat mereka akan melanjutkan pelayaran, dan Paulus sudah menasehatkan orang-orang yang ada untuk pelayaran itu supaya mereka jangan melakukan pelayaran melewati rute tersebut. Paulus sudah ingatkan, tetapi orang-orang yang ada pada saat itu mereka lebih percaya kepada kemampuan kapten kapal atau nahoda. Paulus seorang hamba Tuhan. Dia tidak mahir dalam ilmu pelayaran. Sementara nahoda, dia itu ya sudah memang pekerjaannya dan banyak pengalaman. Jadi waktu Paulus menasehatkan, mereka nggak mau nurut. Mereka pikir, Paulus, kamu siapa? Kamu cuma tahu khotbah, kamu cuma tahu bawa firman. Tapi kalau nahoda ini kan dia memang tahu. Nah, akhirnya mereka ikuti. Mereka lebih percaya kepada nahoda kapal daripada Paulus. Mereka lupa bahwa banyak kali ada pesan Tuhan secara khusus kepada Paulus sebagai hamba Tuhan. Ini pelajaran buat kita. Ada kalanya dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita lebih percaya kepada orang yang berpengalaman, orang yang memang kompeten, mahir dalam hal tersebut, ketimbang percaya kepada apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah manusia. Dan akhirnya mereka mengalami hampir binasa di tengah laut. Alkitab berkata bahwa mereka mungkin selama 14 hari, ya kalau tidak salah itu 14 hari mereka tidak melihat matahari, tidak melihat bulan. Mereka begitu menakutkan, ya, begitu mengerikan, sampai dikatakan akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Begitu gawatnya, begitu mengerikan ombak badai di tengah lautan. Kapal mereka pecah, saudara, ya. Sehingga mereka, sebelum kapal pecah, mereka buang semua muatan dalam kapal itu yang menjadi bekal dan sebagainya. Tapi saudara, Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu baik.
sama kan, nggak beda. Kadang kita orang tua, kita sudah hajar anak kita, tapi kalau kita lihat kembali, timbul belas kasihan kita kembali mendekati anak itu, ya. Nah, Tuhan datang kepada Paulus. Di antara sekian orang dalam kapal itu, ada Paulus, ada hamba Tuhan. Dan dia berdoa, dia mohon kepada Tuhan. Dan Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata seperti yang kita baca tadi, Paulus, jangan takut. Kamu semua tidak akan binasa. Cuma kamu harus tabah hatinya. Harus tabah hatinya, harus kuat hatinya. Tidak boleh menyerah kalah. Tidak boleh putus asa, tidak boleh patah semangat, tidak boleh tawar hati. Dan benar, apa yang dikatakan janji Tuhan kepada Paulus melalui Paulus, mereka dengar. Mereka dengar. Dan akhirnya benar Alkitab berkata bahwa akhirnya mereka diselamatkan. Asal mereka tabah dan mengakui bahwa menurut kepada Tuhan itu lebih daripada menurut kepada bangsawan. Sebab itu kalau saat ini ada kesalahan yang kita buat sehingga kita menanggung banyak susah, banyak penderitaan dan sebagainya, jangan tawar hati, jangan putus asa. Berserulah kepada Tuhan dan Tuhan akan menyelamatkan kita, ya. Hanya kita jangan mengulangi sikap bandel kita, sikap tidak nurut kita kepada firman Tuhan, ya. Kita mengalami keajaiban Tuhan, terlebih mengalami perkenan Tuhan, itu nomor satu, ya. Berkenan di hadapan Tuhan, itu yang sedang kita perjuangkan hari-hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Kalau ada di antara kami yang saat ini salah jalan, tidak mentaati firman-Mu, sehingga ada kesusahan, ada penderitaan, ada kesengsaraan yang dihadapi, ampuni kami. Dan Engkau sungguh tidak membuat kami jatuh tergeletak Tuhan. Kau tidak akan buang kami, tapi selalu ada pengampunan, selalu ada belas kasihan-Mu. Sebab itu ajar kami menghormati kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tidak mempermainkan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami semua, supaya kami tetap tabah hati dan menantikan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Haleluya. Puji Tuhan.